Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baiklah, kami akan mempersembahkan sebuah video. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Bona Raja Purba, MSI. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Marsinita Dewi dan kedua teman saya yaitu Saya, Yuyun Rahimah Sarai. Kenalkan, nama saya Sabar Satria. Yang pertama adalah beban polusi. Beban polusi adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan sumber polusi yang besarnya beragam tergantung pada jumlah pengotoran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pemberian harga pengotoran ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Beban limbah atau emisi yang didasarkan secara langsung terhadap pengotorannya. 2. Beban produksi yang dikenakan pada produksi yang menimbulkan polusi. Bisa diimplementasikan lewat diferensiasi pajak, yaitu menetapkan pajak berbeda atas barang berdasarkan efek potensialnya ke lingkungan. 3. Beban pengguna yang dikenakan pada pemakai sumber daya alam yang didasarkan pada biaya perlakuan limbah. 4. Beban administratif, biaya layanan untuk mengimplementasikan atau memonitor peraturan seperti pendaftaran bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang subsidi lingkungan. Pendekatan pasar yang lain untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan membayar subsidi kepada perusahaan sumber polusi untuk tidak menimbulkan polusi. Ada dua jenis subsidi. Yang pertama adalah pemodelan subsidi alat pengurangan polusi. Subsidi alat dipergunakan untuk mengurangi biaya teknologi pengurangan polusi. Subsidi lingkungan yang kedua adalah pemodelan subsidi per unit pada reduksi polusi. Dalam hal ini, pemerintah setuju untuk membayar subsidi untuk setiap unit pengurangan polusi di bawah tingkat yang ditentukan. Sistem deposit refund. Sistem deposit refund adalah kombinasi dari biaya produk dan subsidi untuk daur ulang atau menghindari pembuangan yang tidak semestinya. Aktor dalam sistem deposit refund. Yang pertama, pemilik perusahaan. Yang kedua, produsen. Dan yang ketiga adalah konsumen. Cara kerja sistem deposit refund mengurangi masalah lingkungan. Sistem deposit refund bekerja seperti tabungan bagi pembeli atau pengecer. Produsen pada awalnya menetapkan harga dasar transaksi. Setelah itu, produsen menetapkan harga deposit per satuan barang yang siap dijual. Contohnya, harga dasar untuk satu botol minuman adalah Rp4.000, lalu ditambahkan biaya deposit menjadi Rp5.000. Ketika pengecer mengembalikan sisa kemasan minuman yang dijual, maka uang yang didepositkan sebesar Rp1.000 akan dikembalikan. Hal ini
tentu berlaku dengan syarat banyaknya botol yang dikembalikan. Jika pengecer membeli 10 buah dari produsen, tetapi hanya mengembalikan 8 buah, maka uang deposit total yang dapat ditarik hanya Rp8.000. Produk sistem deposit refund yang pertama, botol tagihan, baterai, dan ban. Sistem perdagangan izin polusi. Berdasarkan pasal 43 ayat 3 huruf B UU PPLK, yang dimaksud dengan perdagangan izin pembuangan limbah dan atau emisi adalah jual beli kuota limbah dan atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Adapun alat kebijakan yang bermuara dari variabel yang telah diketahui, yakni jumlah polusi yang dapat diterima masyarakat dan dibiarkan pasar menentukan harganya. Dengan demikian, dasar pemikiran dari sistem perdagangan izin mencemar yang dapat diterapkan dengan menggunakan kredit atau cadangan. Dalam sistem kredit polusi, perusahaan sumber polusi memperoleh kredit yang dapat diperdagangkan hanya apabila jumlah emisi buangannya berada di bawah standar. Adapun cara lainnya ialah dengan menggunakan cadangan polusi, di mana setiap lembar izin memberikan hak kepada pemegangnya untuk mencemar sampai jumlah tertentu. Izin ini juga dapat diperdagangkan sehingga perusahaan sumber polusi dapat membeli dan menjual cadangan sesuai kebutuhannya. Ada dua struktur sistem perdagangan izin polusi. Yang pertama, penerbitan sejumlah izin tertentu pada suatu daerah. Dan yang kedua, ketentuan perdagangan izin di antara perusahaan sumber polusi dalam satu daerah. Terdapat 3 poin penting dalam model sistem perdagangan izin polusi, yaitu yang pertama, dalam sistem beban polusi, pemerintah harus mencari harga terbaik untuk mencapai tujuan pengurangan polusi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam sistem perdagangan izin, pedagang menentukan harga sendiri untuk sebuah hak mencemar atau campur tangan dari luar. Poin yang kedua ialah beban polusi menimbulkan penghasilan pajak pada semua unit polusi yang tidak dikerjakan. Sedangkan sistem izin ini tidak menimbulkan penghasilan berupa pajak. Nah, perbedaan ini penting dalam negara yang menghadapi anggaran fiskal ketat. Namun, semua sistem dagang bisa didesain untuk menghasilkan pendapatan jika pemerintah menjual atau melelang alokasi izin di awalnya. Yang ketiga ialah sistem perdagangan izin mencemar bersifat lebih fleksibel, dalam arti jumlah izin bisa diubah dan disesuaikan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Apabila tujuan pelestarian terlalu keras, lebih banyak izin mencemar bisa dikeluarkan. Namun, apabila tujuan pelestarian agak lunak, pemerintah, kelompok pelestarian lingkungan, dan masyarakat yang peduli lingkungan dapat membeli izin mencemar sehingga mengurangi polusi di daerah itu sehingga menjadi lebih efektif. 6 persyaratan untuk menjalankan sistem perdagangan izin polusi. Persyaratan yang pertama, jumlah izin harus dibatasi sehingga memberikan nilai jual. Yang kedua, izin boleh dijual secara bebas, sehingga izin diberikan kepada mereka yang ingin membayar. Yang ketiga, izin dapat disimpan untuk memelihara nilai kegunaannya
pada saat permintaan dan penawaran terbatas. Yang keempat, biaya transaksi tidak boleh menyebabkan harga izin menjadi terlalu mahal. Yang kelima, penalti terhadap pelanggaran izin harus lebih besar daripada harga izin itu sendiri. Yang keenam, penggunaan izin dibolehkan untuk memperoleh keuntungan dari adanya sistem perdagangan izin lingkungan. Nah, dalam prakteknya, sistem izin yang bisa diperdagangkan adalah yang condong berorientasi pada pasar. Setelah beberapa tahun direkomendasikan oleh para ekonom, sistem ini masih dalam tahap awal pengembangan. Contohnya meliputi program di Kanada untuk substansi yang merusak ozon dan program di Denmark untuk emisi karbon dioksida. Banyak dari evolusi dalam sistem izin yang bisa diperdagangkan terjadi di Amerika Serikat pada level negara bagian dan federal dalam usaha untuk menghadapi efek buruk dari hujan awan. Amandemen Undang-Undang Udara Bersih tahun 1990 membuat program trending berbasis allowance untuk kontrol emisi sulfur dioksida. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan tentang pengelolaan limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Ada beberapa pihak yang merupakan bagian dari mata rantai pengelolaan limbah B3, yaitu penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3. Untuk memastikan agar setiap mata rantai pengelolaan limbah B3 tersebut dilakukan dengan tepat, maka pengelola limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin. Selama 2017, telah dilakukan verifikasi penerbitan izin terhadap 493 dari 590 permohonan perizinan dan rekomendasi pengelolaan limbah B3, atau sebesar 83,6% dari seluruh permohonan. Capaian ini lebih tinggi dari target sebesar 400 permohonan. Dibanding tahun 2015, jumlah permohonan izin pengelolaan limbah yang sudah diterbitkan SK, notifikasi, dan rekomendasi sebanyak 582 dari 782 permohonan atau 74,7%, dan tahun 2016 menerbitkan 639 dari 731 permohonan atau sebesar 87,4%. Penerbitan izin pengelolaan limbah paling banyak pada tahun 2014 yang telah menerbitkan 821 surat izin pengelolaan limbah. Jumlah aplikasi meningkat dari 2010 hingga 2014. Sementara dari 2014 hingga 2017 mengalami tren yang cenderung menurun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Indonesia menetapkan bahwa penghasil limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi atau mencegah risiko terjadinya dampak buruk dari limbah B3 terhadap lingkungan hidup, berupa pencemaran atau degradasi lingkungan hidup. Salah satu indikator kinerja program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2015 sampai 2019 mencapai jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 755.595.000 ton. Pemerintah Indonesia juga memiliki program penilaian peringkat kinerja kesehatan atau PROPER yang merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup yang sangat mendukung industri 4.0. Aspek penilaian ketaatan meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan potensi kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan.
27% SO2, 32% partikular, dan 21% NO2. Sedangkan jumlah limbah cair sebanyak 55% COD, 27% BOD, 10% minyak, dan 8% TTS.